Hatiku telah siap Tuhan, hatiku telah siap Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Sorak-sorai kemuliaan bagi Allah yang kami sembah Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Mengucap syukur Tuhan, siang hari ini kami boleh kembali Tuhan berkumpul bersama-sama di tempat ini. Kami boleh Tuhan memulai untuk minggu yang baru, di bulan yang baru. Kami terlalu percaya Tuhan Yesus yang akan menyertai, memelihara sempurna hidup kami sepanjang bulan Juli ini Tuhan. Kami akan melihat Tuhan janji-janji Tuhan dinyatakan dalam hidup kami. Bahkan kami akan melihat Tuhan bagaimana Tuhan membuka pintu-pintu mujizat dalam hidup kami. Kami menyerahkan hidup kami sepanjang bulan ini Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Biar firman Tuhan yang berkuasa menuntun, bahkan menunjukkan rencana-Mu dalam hidup kami, sehingga kami boleh berjalan dalam kuasa Roh Kudus, dan hidup kami akan semakin dipermuliakan, disempurnakan seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Dan terlebih siang hari ini kami datang untuk sama-sama belajar firman Tuhan. Urapi setiap kami Tuhan, sampaikan isi hati-Mu. Kami percaya siang hari ini kami tidak akan pernah pulang dengan sia-sia, tapi kami membawa berkat yang luar biasa dari perkataan firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah ya dan amin. Janji-Mu setia dan akan kekal sampai dengan selama-lamanya. Kami percaya Tuhan siang hari ini kami dikuatkan, kami diubahkan, kami pulang bawa sukacita, damai sejahtera dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami siap Tuhan untuk sama-sama sambut firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari setiap kita yang siap diberkati dengan firman Tuhan, sama-sama dengan iman kita katakan amin. Kita berikan kemuliaan yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Silahkan duduk kembali saudara semua. Puji nama Tuhan saudara. Selamat siang, shalom. Dengan lebih semangat lagi, shalom. Gimana kabarnya saudara? Luar biasa. Terima kasih kepada seluruh tim pelayan Tuhan yang sungguh luar biasa. Dan kita percaya siang hari ini saudara akan siap-siap terima berkat yang dahsyat daripada Tuhan. Amin. Boleh kasih salam saudara kiri kanan, depan belakang. Kasih senyum yang terbaik. Bilang selamat hari Minggu. Tuhan Yesus sayang sama kamu. Amin. Ya, saya percaya saudara ini awal minggu harus lebih semangat dong. Amin. Amin ya, muka-muka masih ceria saudara ya. Walaupun cuaca di luar mendung saudara, saya percaya saudara mengorbankan untuk datang ke gereja. Tuhan Yesus sayang sama saudara. Amin ya. Yuk kalau saudara kita akan langsung belajar firman Tuhan hari ini dengan satu judul yaitu Defeating Your Worries. Mengalahkan yang namanya kekhawatiran. Amin ya. Minggu-minggu lalu saya bagikan bagaimana mengalahkan rasa takut, mengalahkan yang namanya ketakutan dalam hidup, karena tentu untuk kita mencapai yang namanya rencana Tuhan, untuk mencapai visi Tuhan tidak pernah akan gampang. Ada challenge, ada tantangan, dan salah satunya saudara hari ini mungkin yang namanya kekhawatiran itu datang dalam hidup saudara ya. Sebelum saya lanjut firman Tuhan, pertanyaan simple bagi saudara di tempat ini, siapa yang hari ini datang dengan rasa khawatir? Ada? Kalau nggak ada kita udahan nih khotbahnya nih ya. Ada? Wah ada 1, 2 gitu. Wah di sini hebat-hebat saudara ya. Tadi di Puri Begono semuanya angkat tangan saudara. Sekali lagi saudara, siapa yang hari ini datang dengan rasa khawatir? Nah tuh kan makin banyak kan ya. Saya tanya sama saudara, apa yang biasanya saudara khawatirkan? Apa? Apa? Masalah, apalagi saudara khawatir? Kesehatan, apalagi saudara? Ya, semuanya masalah-masalah klasik ya. Betul ya? Nah, kekhawatiran memang sesuatu yang tidak bisa kita hindarkan ya. Sebagai manusia normal untuk menjadi khawatir ya. Tapi yang menjadi penting hari ini kita akan harus melihat dari sisi firman Tuhan, dari pengajaran firman Tuhan, apa yang harus saudara dan saya lakukan. Amin. Supaya kita bisa mengalahkan yang namanya kekhawatiran. Nah saya pengen saudara belajar pada siang hari ini, amin. Bukan hanya saya semangatin, tetapi kita akan belajar saudara dari firman Tuhan yang sangat-sangat mendasar tentang hal kekhawatiran ya. Dan saudara pasti tahu firman Tuhannya, sama-sama kita buka Alkitab yuk. Di dalam Matius pasal yang ke-6 saudara, Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-31
sampai 32. Saya encourage saudara yang bawa Alkitab, yuk buka Alkitab masing-masing di handphone terserah ya, bawa Alkitab lebih bagus. Kita buka Matius 6 ayat 31 sampai 32. Yang sudah di sana boleh katakan amin. Kita baca bersama saudara. Matius 6 31 sampai 32 321. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Haleluya. Ya. Firman Tuhan mengatakan dengan jelas di state di kalimat pertama, sebab itu janganlah apa saudara? Kamu khawatir. Siapa yang pernah mendengar ayat ini saudara? Atau siapa yang pernah dengar khotbah ayat ini? Semuanya ya? Kalau pendetanya ngomong tentang jangan khawatir, itu biasanya pasti ambil dari Matius pasal yang ke-6. Karena secara spesifik perikopnya gitu itu tentang yang namanya hal kekhawatiran. Ya, dan paling gampang kalau khotbahin jemaat itu kita langsung bilang di depan, Bapak Ibu di tempat ini semuanya jangan khawatir, betul? Betul ya? Gampang nggak khotbah begitu? Gampang banget saudara, betul ya? Dan saudara langsung bilang amin, betul? Ya, sekarang pertanyaan saya simpelnya begini. Keluar dari tempat ini, saudara masih khawatir? Masih. Betul ya? Kenapa begitu? Karena kita nggak ngerti akar masalah dari kekhawatiran. Kalau bilang orang jangan khawatir, gampang. Kenapa? Karena kita nggak ngalamin apa yang dialami oleh orang tersebut. Betul ya? Gampang, Pak jangan khawatir Pak, pekerjaan pasti Tuhan jaga kok. Pak jangan khawatir Pak, kesehatan pasti Tuhan punya. Gampang kalau ngomong. Makanya kalau khotbahin yang pertama doang gampang tuh, jangan khawatir. Semuanya juga pasti ngomong jangan khawatir. Tapi kan yang menjadi masalah begini, kok bisa saya ngomong jangan khawatir, saudara pulang masih khawatir? Kok bisa? That's why kita harus ngerti, apa sih akar permasalahan, penyebabnya kenapa saudara dan saya bisa menjadi khawatir. Dan alasannya itu Alkitab sampaikan dengan jelas di ayat ini saudara. Saudara nanti baca, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Itu alasannya saudara, kenapa kita bisa menjadi khawatir? Karena semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Nah, kalau saudara perhatikan kalimatnya, nyambung nggak dengan ayat kalimat sebelumnya? Nyambung nggak saudara? Tidak nyambung. Kenapa tidak nyambung? Karena ketika kita ngomong jangan khawatir, Tuhan langsung bilang, apa yang kamu makan, betul ya? Apa yang kamu minum, apa yang kamu pakai. Wah, itu kita langsung merasa, wah ini nih jawaban doa saya nih gitu ya. Saya nggak perlu khawatir nih, nanti beras pasti ada lah besok, betul ya? Baju saya pasti ada besok, betul? Tapi kok tiba-tiba bisa nyambung saudara ke kata bangsa-bangsa. Ini nggak nyambung. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Nah, ini saudara mesti ngerti. Kalau saudara udah mulai bingung baca Alkitab, jangan dibiarin Bapak Ibu. Tapi dicari tahu. Karena inilah alasan utama kenapa orang itu bisa khawatir. Ya, sekali lagi saudara, Alkitab memang tidak akan jelas secara eksplisit dikasih tahu, blok gitu enggak. Kita harus ngerti, harus merenung, harus doa sama Tuhan. Nah, apa sih pengertiannya saudara? Pengertian semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, itu pengertiannya seperti ini saudara. Ya, boleh next, kayaknya error. Oke. Ini saudara. Kenapa orang itu bisa khawatir? Karena alasan utamanya adalah ini. Karena kita memiliki yang namanya wrong thinking and wrong priority. Oke? Wrong thinking and wrong priority. Jadi saudara itu bisa khawatir karena saudara memiliki pemikiran dan prioritas yang salah. Dari mana saya bisa bilang begitu? Karena kata semua dicari bangsa-bangsa di dunia
yang tidak mengenal Allah, terjemahan bahasa Inggrisnya itu beda jauh Bapak Ibu. Bahasa Inggrisnya diterjemahkan seperti ini. These things dominate the thoughts of unbelievers all over the world. Oke? Jadi saudara bisa mengerti kenapa orang bisa khawatir dengan apa yang akan dia makan, dengan apa yang akan dia minum, dengan apa yang dia akan pakai. Karena apa? These things ya, ini jamak saudara, dominate, menguasai the thoughts. The thoughts ini artinya apa saudara? Sama-sama kita pegang kepala kita saudara, apa? Pikiran. Jadi kita bisa simpulkan saudara, akar permasalahan dari kekhawatiran adalah apa saudara? Sama-sama kita pegang? Pikiran. Oke? Ya. Jadi kenapa saudara bisa khawatir? Itu bukan karena pekerjaanmu nggak jelas, bukan karena kesehatanmu nggak jelas, bukan karena tabunganmu menipis, no. Tapi yang menyebabkan kau khawatir adalah pikiran. Ya. So we have to understand, kita harus belajar bagaimana pikiran ini bisa memformulasi yang namanya kekhawatiran. Ya, karena saudara pasti membawa yang namanya pikiran. Betul ya? Saya pernah khotbahkan isi otak kita kurang lebih 1 genggam tangan saudara tuh, ya. Kalau saudara genggam tangan saudara tuh, nah itulah isi otakmu saudara. Ya, tapi hal sekecil ini bisa mempengaruhi seluruh kehidupanmu. Ya, makanya berbahaya sekali kalau kita tidak bisa menguasai yang namanya apa saudara? Pikiran. Nah, dari pikiran ini saya tulis kemudian, khawatir dimulai dari respon pikiran yang salah. Pikiran yang seperti apa saudara? Pikiran yang coba menguasai masa depan. Sehingga prioritas kebutuhan kita masa kini itulah yang menjadi akar dari kekhawatiran. Oke? Saya pengen tanya sama saudara tadi. Tadi siapa yang khawatir saudara? Ada? Masih banyak ya? Apa yang saudara khawatirkan contohnya tadi? Masalah apa? Masalah apa? Kesehatan, apalagi? Keuangan. Ya, jujur banget Bu, ini baru awal bulan nih. Ya, apalagi pekerjaan, betul ya? Saya pengen tanya yang kedua. Yang saudara khawatirkan, sesuatu yang sudah terjadi di belakang, atau sesuatu yang belum terjadi di depan? Yang mana? Betul ya? Jadi saudara sepakat sama saya ya? Benar ya? Sesuatu yang belum terjadi di depan. Dan semua manusia bisa menjadi khawatir karena kita mempermasalahkan sesuatu yang belum terjadi di depan. Dan kita coba atur. Itulah yang membuat saudara khawatir. Padahal belum terjadi, tapi saudara sudah memperkirakan hal itu akan terjadi. Gak pernah itu orang khawatir akan hari kemarin, gak pernah. Selalu khawatirnya akan hari esok. Betul ya? Betul ya? Ya, ketika tabungan sudah mulai menipis hari ini, saudara mulai mengkhawatirkan, kalau besok gak bisa beli beras gimana? Kalau besok gak bisa beli susu anak gimana? Betul? Ya, selalu diawali dengan kata kalau besok. Atau nanti kalau begini-begini gimana? Betul? Betul saudara? Ya, dan ini battle yang akan terjadi dalam pemikiran saudara setiap hari. Pasti. Saudara dan saya, gak bisa kita lari dari battle ini, betul ya? Kalau saya buat bisnis, kalau besok rugi gimana? Gimana dong uang yang sudah saya investasikan, betul ya? Pak, nanti saya selesai lulus dari SMA, kalau nggak diterima di kampus ini gimana? Nanti kalau saya masuk ke kampus ini gagal gimana? Ya, Pak, saya sudah umur segini, Pak, masih jomblo. Kalau saya nggak dapat pacar gimana? Betul? Yang betul tuh jomblo tuh bisa saudara ya. Betul? Ya. Pak, kalau saya sudah menikah, Pak, nanti saya punya anak, biayanya gimana? Betul?
Jadi semua yang kita pikirkan, sesuatu yang belum pernah terjadi, itulah yang membuat kita khawatir. Amin. Makin lemes nih, makin khawatir ya. Amin. Amin. Memang sulit, ini firman Tuhannya sulit saudara. Amin. Nah, coba kita lihat bagaimana cara otak kita memformulasikan yang namanya kekhawatiran saudara. Ya, sedikit saudara. Ya, sedikit aja. Nah, kalau kita belajar tentang yang namanya pikiran, saya bukan ahli neurologis, jadi kalau ada dokter di sini, terima kasih kalau boleh membantu saya saudara ya, siapa tahu ada yang salah. Nah, saya coba research bahwa di dalam otak kita yang tadi segenggam tangan itu, ya, itu dibagi menjadi 3 bagian. Ini saya ambil dari researchnya Paul MacLean, dia nulis sebuah research tentang yang namanya the triune brain atau the triune brain. Jadi otak kita dibagi menjadi 3, ya. Nah, yang pertama itu istilahnya reptilian brain, yang kedua namanya limbic brain, dan yang ketiga namanya neocortex. Ya, ini gampang kok, nggak sulit. Cara belajarnya begini, saudara. Yang pertama reptilian brain itu yang biasanya di bagian belakang sini. Ya, itu adalah bagian dari otak kita yang Tuhan ciptakan untuk kita surviving. Ya, dia biasanya akan melindungi hidup kita secara otomatis, nggak perlu disuruh. Jadi ini biasanya bagian otak yang tidak memerlukan pikir panjang. Contoh paling gampang. Di sini ada yang pernah megang termos panas? Ada? Ada? Nah, ada yang pernah megang wajan panas? Apa yang akan saudara lakukan? Ketika pegang wajan panas, apa yang saudara lakukan? Pasti gitu betul ya? Ada nggak ya megang termos panas? Wah, Tuhan Yesus baik banget ya sama gua. Ada? Nggak ada. Nggak ada, betul ya? Ketika kita pegang wajan panas, maka langsung kita begini, betul? Nah, saya bilang sama saudara, itu adalah reptilian brain yang kerja. Ya, ketika saudara nyebrang nih dari jam 2, tiba-tiba ada motor kencang, wung gitu. Saudara apa sih lu? Bus. Nah, itu otomatis dalam sepersekian detik, tubuh saudara dirancang untuk menyelamatkan diri sendiri. Dan itu adalah normal, reptilian brain. Nah, yang kedua, Tuhan ciptakan yang bagian kuning di tengah itu namanya limbic brain. Ini adalah bagian dalam otak kita yang tugasnya itu nyimpen memori dan perasaan. Ya, nyimpen memori dan perasaan. Ya, contoh paling gampang. Saudara masih ingat nggak kejadian kemarin? Masih ingat? Saudara makan apa? Saudara sedih atau senang masih ingat? Ya, kalau 1 tahun lalu masih ingat? 5 tahun lalu masih ingat? Masih ya, karena manusia itu dirancang untuk mempunyai daya ingat itu semenjak usia 3 atau 4 tahun. Makanya di bawah 3 tahun itu biasanya lupa total, tapi udah mulai masuk playgroup kita masih ingat tuh sampai hari ini, betul nggak? Betul ya? Betul ya? Nah, inilah fungsi otak kita yang Tuhan pakai untuk memori dan juga feeling. Kalau saudara senang gitu ya, habis dibeliin kado misalnya ya, itu limbic brain. Ya, atau saudara kesel, berantem sama pasangan, itu limbic brain yang main. Ya, perasaan dulu yang main, saudara. Makanya biasanya habis itu baru pemikirannya kedua, perasaan dulu main. Ya, contoh, saudara masih ada ingat nggak? Waktu zaman diputusin pacarnya dulu 5 tahun yang lalu, masih ingat? Masih? Ya, makanya saudara nggak heran, mungkin hari ini, ketika lagi hujan rintik-rintik gitu di Bogor saudara ya, sore-sore, saudara tiba-tiba bisa nangis. Kenapa bisa nangis Pak? Iya saya ingat dulu saya diputusin pacar saya, jahat banget ya Pak ya. Nah itu limbic brain saudara. Betul ya? Nah itu limbic brain yang membawa memori-memori masa lalu. Nah yang ketiga yang terakhir ini adalah bagian neocortex. Ini adalah bagian otak yang Tuhan ciptakan untuk berpikir. Untuk belajar. Kalau saudara di sekolah, ya ketika gurunya nanya 5 kali 5 berapa? Nah, saudara jawab 25 Bu, itu neokorteksmu yang kerja. Ya. Ketika di sekolah disuruh belajar untuk ujian, menghafal semalaman, itu neokorteks. Belajar itu. Kadang ada istilahnya sampai otak saya panas Pak. Nah, betul ya? Itu neokorteksmu lagi kerja. Neokorteksnya lagi kerja. Nah biasanya asupan-asupan DNA atau DHA itu biasanya buat neokorteks nih.
supaya makin pinter gitu ya, makin daya ingatnya tinggi, saudara ya. Makanya akan beda orang yang makannya apa namanya asupan bergizi gitu, saudara ya, yang dibanding tiap hari makannya gorengan mulu misalnya, saudara ya. Nah itu neokortex semua yang kerja, saudara. Ya, jadi saudara ngerti ya, mana yang dipakai buat mikir, mana yang dipakai buat nyimpen memori, dan mana yang dipakai buat reaksi. Ya. Nah, makanya saudara, terkadang dalam pikiran kita, apa yang terjadi di masa lalu, entah itu traumamu, entah itu pengalaman pahit, entah itu pengalaman yang sakit, saudara dibawa sama si limbic brain, kemudian saudara masukin ke dalam neokortex, dipikir-pikir, diulang-ulang, diresapi, dan jangan heran kalau dari situ saudara akan berpikir, saya khawatir akan masa depan. Ya, ketika dulu engkau mungkin pernah disakitin sama orang, ya, kemudian engkau mungkin masukin ke dalam sebuah formulasi di pikiranmu, maka engkau akan memutuskan satu hal, saya tidak lagi mau. Misalnya pacaran, cari-cari cowok, semua cowok sama, buaya darat katanya saudara, ya, ya nggak mau. Hati-hati, hati-hati. Itu limbic brainmu sedang kerja, engkau campur sama neokortex, jadinya khawatir. Ya, Pak dulu saya gagal Pak, ujian sekolah, ujian ini. Sudahlah Pak, saya kayaknya akan gagal nanti Pak. Saya nggak dapat kerja, saya nggak dapat bla bla bla. Nah, hati-hati. Limbic brainmu membawa memori kepahitan masa lalu, dia formulasikan dengan neokortex, akhirnya apa saudara? Saudara menjadi khawatir. Amin saudara? Ya, ini makin lemes makin khawatir ya ini. Nanti gimana saudara? Amin. Saya tahu saudara mungkin masih banyak sekali pikiran hari ini. Ya, belum bayar utang, belum bayar ini, bayar itu, betul ya? Belum segala macam, betul ya? Nah, belajarlah untuk menguasai pikiran kita, saudara. Belajar menguasai pikiran kita. Karena sekali lagi kekhawatiran itu sejatinya muncul dari apa saudara? Pikiran. Amin. Bahasa orang dunia itu jangan sering-sering suuzon ya. Mikir yang jelek-jelek, mikir yang negatif, betul ya? Nah, bilang kiri kanan dulu saudara. Jangan suka mikir aneh-aneh ya. Ya. Udah jangan stres, tepok-tepok saudara, baru gajian juga udah stres nih. Oke? Nah, saya akan tutup dengan dua cara mengalahkan kekhawatiran. Yang pertama, saudara, kita akan lihat sama-sama. Apa yang harus kita lakukan untuk mengalahkan kekhawatiran? Yang pertama adalah percaya kepada pemeliharaan Bapa di sorga. Amin. Bila dengan saya bareng-bareng saudara, pemeliharaan Bapa. Ya, saya secara spesifik tulis kata Bapa di sini karena solusi yang ditawarkan oleh Matius pasal yang ketiga itu menggunakan kata Bapa. Ya, kenapa Tuhan secara spesifik pakai kata Bapa? Ya, dan Tuhan tidak banyak menggunakan kata Tuhan di dalam Matius pasal yang ke-6. Ada alasannya saudara. Karena Bapa itu nature-nya sayang sama anak. Amin. Bapa itu nature-nya pasti mau melindungi anak. Pasti mau memelihara anak, betul? Ya. Dan di sini siapa yang percaya saya adalah anak-anak Tuhan? Amin. Kalau kita menjadi anak, so you have a father, right? Kita punya Bapa. Amin. Itu yang kadang saudara nggak ngeh dan kadang saudara lupa di tengah jalan, ya, saudara lupa. Kan saya masih punya Bapa ya di sorga. Akhirnya saudara mulai khawatir. Saudara mulai berpikir, masa depanku gimana ya? Ingat baik-baik saudara, hari ini solusi yang Tuhan kasih, ingat kembali kepada pemeliharaan siapa saudara? Bapa di sorga. Ada lagunya saudara ya. Ku tahu Bapa peliharaku. Karena apa saudara? Dia baik, amin. Dia baik,
Ku yakin Dia selalu sertaku. Apa saudara? Dia baik bagiku. Bapa yang kita sembah, Bapa yang kita miliki, Bapa yang sangat baik. Bahkan kalau saya boleh bilang, kasih Bapa itu levelnya agape. Artinya apa? Kasih yang tidak bisa di copy paste oleh satu orang pun di dunia ini, saudara. Karena kalau kasih agape itu artinya decided to love, bukan want to love. Bapa memutuskan untuk mengasihi dan kasihnya itu tidak akan pernah berubah. Tidak akan pernah bisa dirubah. Kalau kasih manusia masih bisa dirubah, betul ya? Saudara akan sayang sama anak saudara kalau anak saudara raportnya bagus, betul nggak? Coba kalau saudara punya anak, tapi anaknya nakal, boro-boro dikasih iPhone, betul nggak? Yang ada saudara setiap hari berantem, tapi kasih Bapa itu levelnya di atas pemikiran kita, agape. Apapun respon manusia, apapun respon anaknya, dia akan terus mengasihi anaknya. Amin saudara. Nah, caranya bagaimana saudara? Believe in God's invisible hand and providence. Amin. Beberapa waktu yang lalu saya khotbahkan bagaimana Yunus itu bisa mengalami yang namanya invisible hand dan providence dari Tuhan. Betul ya? Itu cara Bapak bekerja. Bapak tidak akan tiba-tiba jeder gitu ya saudara ya. Tuhan, saya butuh kerja. Tiba-tiba besok HRD-nya datang ke rumah saudara, tok tok tok. Bapak katanya butuh kerja ya. Nah, Tuhan cara mainnya bukan begitu. Tapi bekerja dengan cara invisible hand. Tangan Tuhan yang tidak kelihatan, padahal Bapak sedang menjaga kita, sedang menolong kita. Nah, saya menarik saudara, Matius 6 ini menggunakan perumpamaan burung saudara. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur, tidak menuai, tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung. Namun diberi makan oleh siapa saudara? Bapamu yang di sorga. Tadi juga saudara, ketika kita dibilang jangan khawatir, dikatakan apa saudara? Bapamu yang akan memenuhi segala kebutuhanmu. Amin saudara. Nah penting sekali kita ngerti konsep Bapa dan invisible hand. Tangan Bapa sedang bekerja, menolong, menjaga saudara. Ini yang perlu saudara ingat kembali hari ini. Amin. Saya kasih ilustrasi paling gampang seperti ini saudara. Saya kalau weekend kadang suka ajak anak saya main saudara. Ya di mall gitu ya. Apa di Ion atau di Botani, itu kan ada permainan tuh ya. Kalau di Ion tuh ada yang namanya Playtopia yang gede banget itu ya. Yang jomblo nggak relate biasanya saudara ya. Yang jomblo masih suka ngopi gitu ya. Nanti nikmatin dulu deh. Nanti suatu saat pasti engkau akan berganti tempat nongkrongnya gitu ya. Nah, biasanya setiap minggu ketika saya ajak anak saya main, selesai dari bayar saudara, kemudian dia mulai main. Wah, happy deh, kesana kemari. Ya. Nah, anak saya tidak akan pernah sadar kalau sebenarnya dia dijaga bapaknya. Betul ya? Betul ya? Ketika anak saya main saudara, itu saya sudah pastikan Playtopia itu aman. Saya sewa pas prampes 5 orang saudara. Saya sniper udah pasang di ujung-ujung saudara ya. Udah pokoknya itu aman ketika anak saya main. Ketika pulang ya sudah hilang semua. Ya. Jadi ketika anak saya main, dia naik perosotan, dia naik apa, dia naik ya, bapaknya pasti cuma akan ngelihat, ngejagain dari jauh. Make sure aman semua. Betul ya? Tapi posisi kita jadi anak, kita nggak akan tahu kita dilihatin bapak. Betul ya? Kita bisa kemana-kemana, jalan-jalan, betul ya? Main apa. Tapi kita nggak akan sadar kalau sebenarnya kita dalam posisi aman. Kita dalam posisi dijaga loh sama bapak. Dipelihara sama bapak. Dan tidak ada satupun saudara yang bisa menghancurkan kita dalam penjagaan Bapa yang sempurna. Amin. That's why kenapa saudara harus khawatir. Amin. Kenapa saudara harus khawatir? Bahkan even dalam pekerjaanmu saudara, Bapamu, tangan Bapa itu yang jagain kantormu. Amin. Bukan hanya kantormu, bosmu, rekan kerjamu.
Di dalam kampus, dalam sekolah, bapakmu yang jagain dosenmu, gurumu. Dia akan bisa pakai segala cara to orchestrate the goodness of God. Amin. Makanya kan saudara ingat ya, Roma 8 ayat ke-8 dikatakan apa saudara? Bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan kalau sesuai dengan rencana Tuhan. Amin. Amin saudara. Aminnya lemes nih, amin. Amin. Ya, udah mulai gak khawatir? Ya, dikit-dikit Pak, itu ya. Ya, cara gak khawatir yang pertama begitu. Kita percaya kepada pemeliharaan Bapa di sorga. Nah yang kedua, yang terakhir saudara. Bagaimana kita bisa mengalahkan kekhawatiran? Ini yang penting. Saudara harus belajar untuk dengar dan mengerti firman Tuhan. Bilang dengan saya bareng-bareng saudara, dengar dan mengerti firman Tuhan. Amin. Ya, kita baca ayatnya yuk. Ayat penutupnya nih, Matius 6 ayat 33 dan Matius 6 ayat ke-34. Kita baca bersama saudara yuk. 3, 2, 1. Tetapi dan kebenarannya. Kemudian yang ayat ke-34. Nah, ketahuan yang ngebawa kitab nih. Ayo, ayat 34. Hari esok karena kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Haleluya saudara. Ya, nggak apa-apa ada anak kecil. Bapak soalnya ya. Ya, nah. Sampai mana tadi saya khotbah lupa ya. Nah, tetapi cobalah carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka ya, siapa yang suka sama ayat ini? Ayo jujur. Suka ya? Suka ya? Sekarang pertanyaan kedua, siapa yang suka sama ayat ini bagian keduanya? Ya, ketika saudara bilang maka semuanya ditambahkan kepadamu, saudara langsung bilang yes, amin, betul? Betul nggak? Betul ya. Wah ini nih solusinya supaya nggak khawatir nih. Tuhan pasti memberkati saya nih, tambahkan, betul ya? Betul ya? Nah saudara coba tolong jangan skip yang bagian pertama. Dikatakan carilah dahulu apa saudara? Kerajaan Allah dan wah ini berat loh saudara. Kerajaan Allah tuh bicara otoritas. Ini kalau saya bikin satu khotbah sendiri bisa nih. Bicara otoritas pemerintahan Tuhan dan kebenarannya. Makanya cara Tuhan untuk mengatasi kekhawatiran itu kita harus cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Inilah ternyata formulasinya supaya kita nggak khawatir. Kalau saudara supaya saudara nggak khawatir, jangan pakai cara manusia. Karena cara manusia cuma sementara. Ya, kalau pakai kekuatan kita sementara. Cara supaya kita nggak khawatir, pakailah caranya Tuhan. Caranya Tuhan yang ini, cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Sehingga kamu tidak akan khawatir akan hari esok. Amin saudara. Nah saya akan tutup dengan ini saudara. Boleh di next slide yang terakhir. Nah, satu lagi, oke. Firman Tuhan itu harus sampai level pemahaman dan juga pengertian yang mendalam menggunakan neocortex. Nah, saya akan jelaskan kenapa ini menjadi solusi untuk mengatasi kekhawatiran. Orang yang ngerti, orang yang tahu, itu biasanya orang yang cenderung lebih tidak khawatir. Betul ya? Contoh paling gampang begini. Sudah berapa lama misalnya saudara tinggal di rumah saudara? Berapa lama misalnya? Let's say 5 tahun, 10 tahun, betul ya? Saudara pasti sudah tahu betul ya? Kalau rumah ini ada warung di sini, betul ya? Di rumah saya nih jalan pintasnya ini ya. Terus kemudian nanti kalau listrik mati harus begini. Nanti kalau begini, betul ya? Saya katakan saudara ngerti nggak tentang rumah saudara? Ngerti. Saudara tahu nggak tentang rumah saudara? Tahu. Saya pengen tanya, saudara kalau sudah tahu udah ngerti, kira-kira khawatir nggak? Enggak. Kalau tiba-tiba ada demonstrasi, saudara akan bisa langsung, betul ya? Kalau tiba-tiba ada bencana alam, saudara akan bisa langsung pergi. Itu ciri-ciri orang yang ngerti dan orang yang tahu.
Ya, dan makanya saya tulis kenapa harus bisa paham dan bisa ngerti, supaya saudara bisa mengalahkan pemikiran-pemikiran yang negatif yang dunia sedang tawarkan dalam kehidupan kita. Amin. Dunia akan menawarkan, kan lu nggak punya aset yang kayak begitu tuh, ayo dong supaya lu nggak kalah sama orang-orang lain gitu ya. Dunia akan tawarkan begitu supaya kita ngerasa, wah harus ya punya seperti ini, harus ya begini-begini. Tapi kalau kita mengerti nilai kita di hadapan Tuhan itu sudah jauh lebih sempurna. Amin. Kita di hadapan Tuhan, yang Tuhan lihat hidup kita, hati kita, bukan material kita. Amin saudara. Itu ciri orang yang ngerti dan paham. Makanya saya encourage jemaat Tuhan, kalau ke gereja sebisa mungkin bawa Alkitab. Siapa di sini yang bawa Alkitab? Ada? Ada? Ya ampun, nggak nyampe 5%. Ya, siapa yang ada Alkitab tapi di handphone? Coba. Ya, yang tadi yang saudara buka tadi Alkitab ya, bawa Instagram ya, Alkitab ya, oke. Nah, sekarang pertanyaan kedua, siapa yang dibaca dan dipelajari tiap hari? Ayo. Udah kan nggak ada orangnya kan? Ayo, siapa yang dibaca dan dipelajari setiap hari? 1, 2, 3, 4. Yang lain gimana nih Bapak Ibu nih? Ya, saya nggak mau saudara jadi jemaat yang cuman nyerap firman itu hari Minggu, sayang, ya. Udah gitu nyerap hari Minggu, pura-pura nggak tahu. Saya udah bantu tulisin di depan nih ayatnya nih. Saudara dengan enaknya cuma liatin ayat di depan sambil baca gitu ya, nggak ada effort buka. Makanya tadi saya bilang buka Alkitab. Kenapa? Karena itu akan melatih kita supaya kita ngerti sama Alkitab. Ini keren banget saudara, ayatnya di dalam Matius 13 ayat ke-23 dikatakan yang ditaburkan di tanah yang baik adalah orang yang apa? Mendengar dan mengerti. Jangan sampai saudara dengar doang tapi gak ngerti. Ini yang bahaya. Maka saudara akan gampang diombang-ambingkan dengan berbagai ragam pengajaran sesat akhir-akhir ini. Ya, apalagi cuma datang hari Minggu, cuma dengar satu ayat, kemudian pulang lupa. Itu yang bahaya. Makanya gak heran saya khotbah kekhawatiran, pulang pasti engkau masih khawatir. Karena firmannya cuma apa saudara? Numpang lewat, masuk kuping kiri, keluar kuping kanan. Saya selalu encourage jemaat Tuhan kalau ke gereja motivasinya itu belajar. Jangan mau cuman enak-enaknya doang. Saya sebagai pendeta punya tanggung jawab untuk membagikan sesuatu bagi saudara. Saya usahakan yang saya bagikan itu saya research, saya belajar, saya komparasi, saya dengerin YouTube saudara untuk perbandingan, untuk cari referensi. Makanya saya sedih kalau mungkin ada pendeta yang hanya menyampaikan motivasi-motivasi yang enak. Lama-lama jemaatnya gak bertumbuh. Lama-lama gak bertumbuh. Tapi kalau saudara ke gereja, saudara belajar. Matius 6:33 isinya apa ya? Coba cari tahu deh. Supaya apa? Apa yang firman Tuhan sampaikan, saudara itu bisa bahasa Jerman itu ngelotok. Tahu ya? Ngelotok ya. Saudara itu benar-benar apa ya? Rooted, berakar firman Tuhan. Jadi ketika ada hal-hal yang membuat khawatir, saudara ingat, enggak, Tuhan pernah tulis di Alkitab, begini. Itu baru keren. Amin saudara? Amin. Saya sekali lagi ingatkan sama saudara, janganlah malas baca Alkitab. Amin. Kalau perlu saudara renungkan, saudara kunyah setiap hari. Bukan kertasnya dikunyah ya, karena bahasa aslinya itu hagah seperti permen karet. Dikunyah setiap hari. Supaya firman Tuhan ini saudara ngerti, saudara paham, dan saudara menjadi kuat. Amin. Karena kebiasaan bangsa kita itu hanya sukanya ngelihat dibandingkan membaca. Betul atau betul? Betul ya? Ya, orang Indonesia bisa menghabiskan waktu di Instagram itu minimal 5 jam. Rata-rata 5 jam. Tapi suruh baca 10 menit, boring. Itu orang Indonesia. Makanya gak heran angka literasi kita rendah sekali saudara. Dan kita menjadi bangsa yang tidak bisa doing something, berbuah. Tapi kalau saudara mungkin punya pengalaman misalnya kuliah ataupun belajar sama orang-orang di luar negeri. Wah itu perpustakaan ramai saudara. Itu udah kayak pasar. Di Indonesia banyak sekali saudara. Kuliah tapi setelah beres kuliah
pada mabar. Saudara tahu mabar ya? Tahu? Makan bareng? Main bareng ya. Oh, Indonesia. Kenapa? Karena visual lebih enak dibandingkan mikir. Betul nggak? Betul ya? Ya. Kalau ujian pasti menjadi momok buat kita, betul nggak? Aduh, udah mau ujian nih, harus belajar, betul ya? Tapi disuruh main, seneng nggak? Seneng. Suruh main mah seneng. Suruh belajar seneng nggak? Hah? Suka? Enggak. Kenapa? Karena belajar kita masih dipaksa, bukan dari kemauan. Amin. Saudara cari nilai bagus di sekolah buat apa? Tujuannya? Buat apa? Supaya naik kelas, betul ya? Bukan buat supaya ngerti. Itu yang salah mentalnya. Makanya saya pengen saudara ke gereja, saudara belajar. Amin. Saudara cari tahu, kalau perlu bawa catatan, tulis, nyampe rumah dibuka ulang, di research. Supaya apa? Nilainya nilai bagus. Bukan buat saudara, tapi buat kehidupan kita semua. Amin. Ya, karena kalau yang kita bisa kuat, kita bisa nggak khawatir. Yang untung siapa saudara? Kita sendiri. Tuhannya mah ya udah, tapi yang paling untung adalah saudara sendiri dan saya. Kalau saudara bisa kuat, bisa belajar firman Tuhan, ngerti firman Tuhan, saya percaya kita akan menjadi pribadi-pribadi yang kuat dan tidak akan pernah khawatir sampai dengan selama-lamanya. Kita berikan kemuliaan yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus. Untuk Alkitab saudara, sama-sama kita berdiri. Katakan, Bapa, Engkau sungguh baik dalam hidup kami Tuhan Yesus. Bapa, Engkau sungguh baik. Katakan, kasih-Mu Tuhan melimpah. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Dia Bapa yang baik, yang memelihara kita semua siang hari ini. Katakan dengan imanmu saudara, Bapa. Bapa, ku berterima. Saudara yang masih khawatir hari ini, nyanyikan pujian ini saudara. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Angkat tangan saudara siang hari ini, dengan imanmu katakan, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak akan pernah habis Tuhan, tak habisnya kasih dan rahmat-Mu. Dengan imanmu saudara katakan, selalu baru, selalu baru. Engkau yang masih ragu dengan masa depanmu, ayo nyanyi saudara. Terlambat pertolongan Tuhan, tangan-Mu besar setiamu di sepanjang hidupku. Angkat tangan saudara siang hari ini, katakan, ku naikkan syukur kami Tuhan. Ku naikkan syukur-Mu. Kau yang sedang takut akan masa depan, kau yang sedang takut, khawatir akan hidupmu, ayo nyanyi sama Tuhan. Tak habisnya oh dan rahmat-Mu. Dengan imanmu saudara katakan, selalu baru, selalu baru, dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Ayo doa sama Tuhan siang hari ini, naikkan ucapan syukur-Mu, sembah-Mu sama Tuhan. Oh, Kau
yang masih khawatir akan masa depanmu, khawatir akan kuliahmu, khawatir akan pekerjaanmu, ayo doa sama Tuhan, doa sama Tuhan. Oh Bapa, kita akan memelihara kita sempurna. Dia menjaga kita, menyediakan bagi kita. Ayo doa sama Tuhan, sembah Dia pada siang hari ini. Oh Bapa, ayo saudara jangan khawatir lagi, saudara jangan khawatir lagi. Ayo naikkan ucapanmu, doamu sama Tuhan. Oh Dia Allah yang baik. Oh ayo doa sama Tuhan pagi hari ini, siang hari ini. Hidupmu, angkat tangan saudara sekali lagi dengan imanmu, katakan, gunakan syukurku. Ini doa kami Tuhan, buat hari yang, ampuni kami Tuhan kalau pikiran kami penuh dengan kekhawatiran. Ajar kami untuk mengucap syukur. Bisnya kasih dan rahmat-Mu, perlindungan-Mu sempurna setiap hari, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Dengan imanmu saudara katakan, besar setiamu di sepanjang hidupku. Kita kasih tepuk tangan yang terbaik bagi nama Tuhan. Gunakan syukurku, oh buat hari yang Kau beri. Oh tak habis-habisnya kasih Tuhan, oh rahmat Tuhan, penyerdiaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, selalu baru dan tak sepanjang hidupku.